Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat ngariksa, alhamdulillah malam ini Jumat tanggal 22 Oktober 2021 kita ketemu lagi di dalam ngaji manuskrip kuno Nusantara ngariksa sekarang episode yang ke-56. Ngaji manuskrip 2 Jumatan, klasik, asyik, kita membacakan manuskrip-manuskrip yang sudah ditulis ratusan tahun yang lalu. Kita mencoba untuk mengambil manfaat dari tulisan-tulisan para pendahulu itu. Sobat ngariksa, tentu ini tanggal 22 Oktober ya, Hari Santri. Jadi saya dan tim ngariksa mengucapkan selamat Hari Santri 2021. Santri siaga, jiwa dan raga. Mudah-mudahan kita sehat lahir dan batin ya, Sobat ngariksa. Mungkin Sobat ngariksa melihat ini kok ada yang beda ya malam ini. Jadi tidak seperti biasanya di belakang saya ada televisi dan juga mungkin latarnya kelihatan berbeda. Sebetulnya Sobat ngariksa mungkin pernah mendengar penjelasan ngariksa itu sebetulnya ingin sekali-sekali itu mendatangi tempat manuskrip, mobile gitu ya. Jadi tidak hanya di satu tempat. Hanya saja untuk saat ini belum memungkinkan, tetapi memang tidak di studio di rumah saya seperti biasanya. Saat ini saya alhamdulillah sedang silaturahim di Masjid Ar-Rahmat di Cafe Titik Teh nih di Bandora Sawetan di Cilimus Kuningan. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dan mudah-mudahan nanti bisa ke tempat yang lainnya. Jadi Sobat ngariksa, ini wilayah yang kalau kita bahas di dalam konteks tema yang akan kita kaji, wilayah ini sebetulnya dulu wilayah yang dilalui oleh jalur silsilah tarekat Syatariyah dari Aceh kemudian ke Pamijahan kemudian ke Cirebon. Nah ini persis jalan inilah yang dilalui. Jadi dari selatan ke utara ya, melalui Kuningan tentu saja. Nah malam ini kebetulan kita mau membahas tentang manuskrip silsilah Jalan Syatari, tapi memang bukan yang terkait dengan Kuningan. Kita tahu kalau di Kuningan ada Kiai Hasan Maulani ya yang sudah pernah kita singgung. Malam ini kita akan melanjutkan membacakan manuskrip-manuskrip koleksi dari Syekh Muhammad Said di Marawi City di Mindanao, Filipina Selatan. Saya memberi judul Silsilah Jalan Syatari Banten Marawi. Kita akan melihat apakah ada kaitannya nih jaringan Banten yang dulu bagian dari Jawa Barat ya, sekarang provinsi tersendiri. Banten di Indonesia, di Jawa bagian barat, kaitannya dengan tarekat Syatariyah yang di Kepulauan Mindanao di Filipina Selatan. Jauh sekali kan Filipina Selatan ya. Nah tetapi kalau dalam konteks Nusantara pada masa lalu sesungguhnya ini adalah satu kesatuan. Kalau kita lihat yang pernah saya tunjukkan ini Kepulauan Mindanao di Filipina Selatan, di sebelah atasnya itu ibu kota Filipinanya ya, Manila. Nah ini ada satu kepulauan di mana ada ibu kotanya itu Marawi City. Disitulah manuskrip pernah diselamatkan, syukurnya begitu ya, yaitu koleksi dari Syekh Muhammad Said yang tersimpan di Maktabah Al-Imam As-Shadiq alaihi salam, Al-Imam As-Shadiq Library di Husainiyah Karbala. Nah 2 pekan yang lalu, 2 Jumat yang lalu kita sudah unboxing manuskrip yang bungkus yang pertama ya. Sekarang kita akan bedah bungkus yang kedua.
Jadi Sobat Ngariksa ada 8 bungkos. Satu bungkos itu bisa 2-3 teks begitu ya. Jadi kita masih akan lama nih berkelana menjelajah manuskrip-manuskrip koleksi dari Filipina Selatan ini yang tentu saja ditulis dalam bahasa Melayu, bahasa Arab, dan bahasa Maranao ya, Maguindanao, sebagai bagian dari Nusantara pada masa lalu. Sobat Ngariksa, ini adalah bungkus pertama masih, tapi manuskrip yang kedua. Jadi belum, saya keliru tadi. Jadi belum masuk pada bungkus yang kedua. Bungkus itu bungkus kalau di kita. Kalau di Maranao itu menyebutnya bungkos gitu. Jadi dalam satu bungkos itu ada, kalau tidak salah bungkos pertama itu ada 4. Ada 4 manuskrip. Satu manuskrip bisa jadi beberapa teks. Seperti yang akan kita lihat di dalam manuskrip 2. Seperti yang tertulis di dalam katalognya. Mudah-mudahan Sobat Ngariksa masih bisa melihat ya, ini bagian biasanya di TV, sekarang menggunakan media yang lain. Mungkin nanti akan lebih jelas kalau sudah di versi YouTube-nya. Di sini ada 2 teks di dalam bungkus 1 bundel kedua. Yang pertama itu adalah apa yang disebut dengan manuskrip Silsilah Jalan Syatari. Dari namanya saja bisa kelihatan ya, bisa terdengar bahwa ini adalah mengandung silsilah tarekat Syatariah, silsilah jalan Syatari. Kemudian yang kedua ada satu teks yang saya kok yakin ini belum belum mendapat perhatian dari para peneliti. Teks ini belum pernah dikaji saya kira. Saya pernah menjanjikan bahwa Ngariksa akan menghadirkan juga tawaran-tawaran bagi para peneliti yang mungkin mau S2, mungkin mau S3, atau mungkin mau penelitian lepas tentang satu teks begitu ya. Nah, judul teksnya itu Sayyidul Ma'rifah, Sayyid al-Ma'rifah, Sayyidul Ma'rifah gitu ya. Master of Gnosis gitu. Jadi berbicara tentang ilmu-ilmu ma'rifat. Ini teks yang dikaitkan dengan seorang ulama lokal di Mindanao, yaitu Syekh Ihsan. Nanti akan kita lihat siapa beliau itu. Walaupun masih banyak yang sebetulnya masih tanda tanya gitu, masih banyak misteri di manuskrip-manuskrip Islam Melayu dari Filipina Selatan ini, khususnya dari koleksi Syekh Muhammad Said. Nah, kalau Sobat Ngariksa lihat di sini, ini adalah bagian yang akan kita bahas, yang teks yang pertama, Silsilah Jalan Syatari. Sobat Ngariksa mungkin juga sudah melihat episode, saya lupa episode yang keberapa ya, saya cerita tentang jelajah silsilah naskah Syatariah begitu ya. Nah, tetapi yang ini secara khusus kita akan lihat, inilah yang disebut sebagai Silsilah Jalan Syatari. Mengapa disebut silsilah jalan Syatari? Karena bagian teksnya seperti itu. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, tapi sebelumnya pembahasan malam ini akan saya tempatkan dalam konteks Banten. Jadi ini Sobat Ngariksa yang di Banten, kan ada juga tuh Bantenologi ya di UIN Banten. Mungkin bisa sama-sama memberikan informasi nanti apakah informasi yang saya bacakan ini mungkin terkonfirmasi dalam sumber-sumber di Banten atau tidak. Tapi pertanyaan dari saya itu adalah terkait dengan Banten ini, para sarjana itu sudah banyak yang mengkaji relasi Banten, ya, para ulama Banten dengan misalnya Haromain. Itu bisa dibaca itu buku-bukunya Profesor Azumardi Azra, kemudian tentu disertasinya Husein Jayadiningrat juga tentang sejarah Banten bisa kita baca. Kemudian kalau kita lihat bagaimana kaitan Banten dengan Makassar, itu bisa dilihat dari profil Syekh Yusuf Makassar misalnya ya, seorang dari Makassar, Al-Makassari yang membantu Kesultanan Banten pada saat itu. Banten dengan Aceh, Banten dengan Patani, Thailand Selatan, Banten dengan Jawa, itu sudah banyak. Pertanyaannya adalah
saya kok belum menemukan ya ada sarjana yang mencoba merekonstruksi hubungan Banten dengan Mindanao, dengan Filipina Selatan. Nah, malam ini kita akan coba, Ngariksa akan coba mungkin mengajak untuk menggali, tapi menguji. Saya membahasakannya kan menguji ya, karena belum tentu benar juga gitu. Bacaan saya bisa keliru. Misalnya teks yang pertama. Sobat Ngariksa bisa lihat, sengaja saya penggal-penggal halamannya itu supaya bisa lebih besar ya tampilannya. Kalau Sobat Ngariksa ikuti lingkaran yang di atas, dalam aslinya itu ini merah ya warnanya, dalam kodikologi itu namanya rubrikasi. Jadi rubrikasi itu ya rubrik ya, jadi bagian-bagian yang merah itu ditandai, warnanya merah. Kalau kita baca di sini, kalau yang biasa belajar kaligrafi mungkin lebih mudah menemukannya, walaupun kalau tidak paham bahasa Arab mungkin agak sulit juga ya. Kita lihat di sini ada kata taklif, kemudian kemana dulu ya? Syaikhina, saya kira taklif Syaikhina, kemudian Abdillah ke bawah, Ibnu, naik ke atas Abdul Qahar, taklif Syaikhina, talifu Syaikhina Abdillah ibni Abdul Qahar, kemudian di sebelah kanan atas itu ada Shin To Ro Asy-Syatari setelah saya rekonstruksi. Jadi taklif Syaikhina Abdillah bin Abdul Qahar Asy-Syatari, kemudian ada kata haji ya, di mana kita tempatkan kata haji ini? Taklif Syaikhina haji lah, mungkin haji itu biasanya kan di awal ya. Jadi taklif Syaikhina, ini menarik, ada kata asyikh juga. Wah, ini saya harus hati-hati ini. Taklif Syaikhina Asyikh Haji Abdillah ibni Abdul Qahar Asy-Syatari. Asy-Syatari biasanya nisbah lis-Syatariyah. Jadi ini pasti seorang ulama yang memang di dalam tarekat Syatariyah begitu ya. Nah, sebagai filolog itu kita saya tidak pernah melewatkan kalau ada satu kata yang menjadi kata kunci. Nah, di atas itu hampir tersembunyi. Ada kata ba nun ta nun waktu saya menelitinya itu. Ba nun ta nun itu kan bisa dibaca Bintan, bisa dibaca Banten, bisa juga dibaca yang lain mungkin barangkali ya. Nah, tetapi dalam hal ini saya membacanya Banten. Tentu nanti ada alasan-alasannya. Oleh karenanya di dalam lingkaran ini sesungguhnya informasi yang amat krusial sekali, yaitu menjelaskan kata taklif itu kan authorship, jadi kepengarangan. Artinya kalau ada satu teks yang menggunakan kata taklif itu artinya dikarang kan, karangan kan ya. Jadi ini adalah ingin menjelaskan bahwa teks yang akan disebutkan itu adalah karangan guru kami, yaitu Syekh Haji Abdillah bin Abdul Qahar Asy-Syatari Banten. Nah, tentu saja pekerjaan tersendiri menelusuri siapa sesungguhnya Haji Abdullah bin Abdul Qahar Asy-Syatari itu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan dalam slide berikutnya, tapi mari kita coba bacakan dulu. Karena ini kan namanya Ngariksa ya, ngaji manuskrip kuno Nusantara. Jadi ya kita bacakanlah. Tapi yang berikutnya itu bukan bahasa Arab, tetapi bahasa Melayu, Arab Melayu. Kita coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal pada menyatakan naiknya silsilah jalan Syatari daripada kita sekalian datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Titik kira-kira di situ. Ini kalau dalam manuskrip kuno nggak ada titik koma ya, jadi kita harus bikin titik sendiri. Maka Enci Sirin awal Ibnu Sirin itu bacaan saya. Jadi Sobat Ngariksa boleh memberikan alternatif ya. Betul tidak bacaan saya, terutama Sobat Ngariksa yang di Malaysia, di Filipina. Saya rasanya sudah ada belum ya yang di Filipina Selatan atau di Patani lah boleh, di Thailand Selatan. Dari Malaysia mah sudah ada beberapa begitu ya. Betul tidak bacaan saya. Maka Enci Sirin awal Ibnu Sirin Abdul Ghani yang soleh lagi raghib mengambil Thariq Asy-Syatari.
Nah, jadi ini nama orang. Nah, enci kan panggilan laki-laki ya di Melayu. Ya, ini nama orang. Mengambil tarekat syatari maksudnya belajar tarekat syatari dari seorang guru. Nah, gurunya itu nanti adalah Syekh Abdul Qahar ini, Syekhina. Jadi ulama Banten menjadi guru bagi ulama di Filipina Selatan. Itu kata kuncinya. Jadi keren banget ya Banten ya. Saat itu ulama kita dulu abad ke-17 itu belajar ke Haramain sebagai seorang murid. Belajar ke Mekah, ke Madinah. Abad ke-18-19 ulama-ulama kita menjadi guru bagi murid-murid di wilayah Asia Tenggara. Dalam hal ini Filipina Selatan ya. Coba kita lihat Sobat Ngariksa. Ini saya coba rekonstruksi dengan penjelasan di dalam katalognya ya. Jadi teks yang tadi awal saya bacakan itu adalah penghubung antara Banten dan Mindanao. Mengapa? Nah, karena dalam berbagai literatur kita bisa menemukan bahwa yang disebut sebagai Syekhuna Syekh Haji Abdullah bin Abdul Qahar Asy-Syatari itu adalah seseorang yang seorang sarjana Banten yang pada abad ke-18 itu sangat terkenal dan ia bermazhab Syafi'i. Ia seorang yang masih hidup di masa pemerintahan Sultan Banten, Maulana Sultan Abu Nasr Muhammad Arifuddin ya. Muhammad Arifuddin Zainul Ashikin Ibnu Almarhum Maulana Sultan Abu Al-Fatah Muhammad. Ini namanya panjang. Jadi Sultan ini memerintah pada tahun 1753 sampai 1777. Nah, pertengahan abad ke-18. Syekh Abdullah bin Abdul Qahar seorang yang disebut di dalam literatur Banten dan juga sebetulnya di dalam literatur Cirebon. Nah, kalau Sobat Ngariksa yang di Cirebon nih, ini kebetulan sekarang saya memakai batik Cirebon juga nih, Mega Mendung. Jadi sengaja nih, karena Syekh Abdullah bin Abdul Qahar itu pernah juga disebut di dalam manuskrip dari Kesultanan Banten sebagai guru bagi keluarga Kesultanan Cirebon pada saat itu ya. Sobat Ngariksa, jadi dari penjelasan ini maka saya sampai pada satu kesimpulan bahwa kata ba nun ta nun itu adalah Banten. Karena saya tidak punya alternatif bacaan lain selain bahwa Syekh Abdullah bin Abdul Qahar yang disebut Asy-Syatari, Asy-Syafi'i, Banten itu tidak ada di wilayah Bintan misalnya. Jadi kecuali ya saya kalau seandainya ada informasi yang lain ya silahkan gitu ya. Nah, saya lanjutkan bacaan yang tadi. Tadi kan siapa? Enci Sirin itu mengambil tarekat Syatariah, belajarnya kepada siapa? Kepada Khatib Daud ibnu Syamsuddin. Khatib Daud ibn Syamsuddin. Jadi Khatib Daud bin Syamsuddin ini guru bagi Enci Sirin tadi. Afallahu anhu, semoga Allah memaafkan segala kesalahannya. Bahwasanya syekh kita. Nah, jadi dalam filologi itu setiap kata itu mengandung makna. Ketika ada kata syekh kita, maka itu artinya yang menulis itu adalah muridnya. Ya kan? Syekh kita itu terjemahan dari syekhina sebetulnya. Bahwasanya syekh kita, Syekh Haji Abdullah bin Abdul Qahar Asy-Syatari Asy-Syafi'i, kita bisa lihat dari namanya bahwa tarekatnya Syatariyah, kemudian mazhabnya Syafi'i, Banten. Ini nih, ba nun ta nun. Banten saya membacanya, nggak tahu Bintan atau apa, tetapi Banten saya membacanya. Telah mengambil tarekat Asy-Syatari, jalan kepada Allah dan talqin zikir dengan baiat dan musafahah daripada Syekh Alim lagi arif. Nah, siapa nih gurunya? Ini menunjukkan sebetulnya silsilah tarekat Syatariyah yang dari Mindanao. Lewat siapa nih? Kan kalau dari Aceh kan lewat Syekh Abdul Rabb Singkal. Yang dari Pamijahan, Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Dari Kuningan, Kiai Hasan Maulani. Kemudian Kiai Arja'in di Cirebon, itu sama dari Syekh Abdul Rabb Singkal. Tapi kalau yang ini kita lihat gurunya itu
nyambungnya ke yang alim lagi arif billah, yang bertapa lagi wara', yaitu Syekh kita Imam Muhammad At-Tabari. Ini nama baru. Saya pernah menjelaskan di dalam jelajah naskah silsilah Syatariyah bahwa di Asia Tenggara itu, di Nusantara itu ada 4 jalur untuk tarekat Syatariyah itu. Ada Syekh Abdul Rauf Singkal, ada jalur Syekh Ibrahim Al-Qurani, nah kemudian ada nama yang lain. Mindanao ini nama yang lain, Filipina Selatan ini. Imam Muhammad At-Tabari, anaknya Imam Ali, yang bangsa Tabari. Ini tugas Sobat Ngariksa, silahkan dilacak lah. Siapa tuh Muhammad At-Tabari? Kalau saya bacain aja, kan nanti penelitinya biar Sobat Ngariksa aja. Ini belum diteliti loh. Saya pengen sebetulnya menuliskan ini jadi artikel khusus yang membahas ininya, tapi belum sempat. Siapa itu Syekh Ali At-Tabari itu di Makkah, berarti yang di Makkah ya tinggalnya, di Makkah yang musyarrafah negerinya, dan yaitu mengambil daripada Syekh yang arif, yang zahid, yaitu Syekh Abdul Wahhab. Jadi Syekh Ali At-Tabari berguru kepada, mengambil ijazah tarekatnya dari Syekh Abdul Wahhab, anaknya Syekh Abdul Ghani yang bangsa Hindi. Jadi nyambungnya ke ulama India. Sama sekali di sini tidak disebut Syekh Ibrahim Al-Qurani, apalagi Syekh Abdul Rauf Singkal. Jadi memang jalurnya yang berbeda. Dan yaitu ini Syekh Abdul Ghani Al-Hindi ini yang dari India mengambil daripada Syekh Sholih Khatib. Ini nama yang menjadi kata kunci di dalam jalur silsilah tarekat Syatariyah yang nyampe ke Nusantara. Syekh Sholih Khatib apa itu? Syekh Sholih Khatib pada Qubsatul Islam, pada negeri Madinah. Tinggal di Madinah berarti ya. Dan yaitu mengambil, Syekh Sholih Khatib ini mengambil daripada Syekh yang alim, yang bangsa Rabbani, yaitu Syekh Ahmad Al-Qusasi. Nah, baru di sini ketemu Sobat Ngariksa. Jadi dari Syekh Ahmad Al-Qusasinya sama ke atasnya. Nah, tetapi kalau yang ke Aceh lalu ke Banten dan juga ke Cirebon ya, ke Kuningan, itu dari Syekh Ahmad Al-Qusasi itu ke Syekh Abdul Rauf Singkal atau ke Syekh Ibrahim Al-Qurani gitu ya. Nah, tetapi yang ini tidak, dari Syekh Ahmad Al-Qusasi itu ke Syekh Sholih Khatib di Madinah Al-Madani, berarti ke yang bangsa Ansori, dan yaitu mengambil daripada Syekh yang arif lagi zahid, yaitu Syekh Abi Al-Mawahid, Syekh Ahmad anaknya Ali Quraisy yang bangsa As-Sanawi. Kesininya sama. Jadi Syekh Al-Qusasi itu berguru kepada Syekh As-Sanawi. Kalau kita baca lebih lanjut lagi, kesananya sama ya, Sobat Ngariksa. Mengambil daripada Syekh Sultan Al-Arifin, Sayyid Sibghatullah, anaknya Sayyid Ruhullah. Kemudian Syekh Sibghatullah mengambil dari siapa lagi nih? Syekh Wajihuddin. Nah, ini sama. Sobat Ngariksa mungkin ingat Syekh Sibghatullah ini adalah tokoh kunci di Madinah, di Mekah Madinah, yang mengenalkan kitab At-Tuhfah Al-Mursalah ilan Nabi misalnya dari India, pengaruh Persia kan pendiri Syatariyah itu kan dari dari Persia kemudian ke India kemudian ke Haromain, dari Haromain punya murid-murid kemudian ke Nusantara. Jadi Islam di Indonesia itu menerima pengaruh dari berbagai macam tradisi, dari Iran, dari Persia, dari India ya, dari mana-mana kemudian nyampe ke kita. Ini Syekh Sibghatullah ini yang sangat terkenal. Nah, jadi kesananya sama ya. Saya tidak ingin membacakan ini yang lebih detail. Mungkin nanti Sobat Ngariksa bisa mencermatinya lagi di dalam jelajah silsilah Syatariyah yang pernah kita bahas. Ini sama. Sampai ke sini Syekh Abdullah Asy-Syatarinya kan sama. Yang punya. Bahkan di sini disebutkan bahwa Syekh Ahmad Asy-Syatari itu yang punya tarekat Asy-Syatari karena dinisbahkan kepada dirinya kan. Nah, nyambungnya tentu ke Syekh Bustami, dan yaitu mengambil pada Syekh Muhammad Arif, dan yaitu mengambil daripada Sayyid Muhammad Asyik, dan yaitu mengambil daripada Syekh Hadaqali dan seterusnya ya. Nah, Sobat Ngariksa, di dalam bagian ini ada yang kita biasa menyebutnya marginalia.
bisa dilihat di catatan pinggir itu ya. Kalau dalam manuskrip itu ini bacanya kepalanya kadang-kadang harus miring begitu, miring kiri, miring kanan. Ya kalau di laptop sih bisa di rotate ya, diputer ya. Tapi ini yang ini nggak bisa diputer. Jadi nanti Sobat Ngariksa puter sendiri aja kepalanya. Kalau ingin membaca yang di bagian bawah, itu harus mulainya dari halaman berikutnya. Jadi ujung dari silsilah ini bunyinya begini. Saya bacakan. Dan yaitu mengambil daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam intaha. Jadi nyampainya silsilah tarekat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa ada satu kata kunci yang paling akhirnya, Simtul Majid. Sobat Ngariksa pasti sangat familiar dengan kitab ini, meskipun cara nulisnya keliru ya. Kalau kita lihat di sini pakai shin, Simtul Majid. Padahal nama kitabnya itu sebetulnya dengan sin dan tertulisnya As-Simt Al-Majid, As-Simtul Majid, karena itu jumlah na'tiyah, na'at man'ut, sifat dan yang disifati. Kalau jumlah Simtul Majid berarti jumlah idhofiyah, mudhof ilaih ya. Simtul Majidi. Tapi ya begitulah manuskrip, tulisan tangan kan. Jadi wajar ya ada kekeliruan. Itulah pentingnya memahami bahasa dari manuskrip yang dibahas. Jadi kalau manuskripnya bahasa Arab ya nahwu sorobnya memang harus kita sedikit dalami ya. Nah, mungkin ada Sobat Ngariksa yang bertanya, dan kalau mau komentar silahkan juga ya di kolom Facebooknya. Kolom Facebooknya aktif ya? Aktif ya? Silahkan, dan juga kalau ada yang mau ngopi juga silahkan. Saya minta izin ngopi dulu. Bismillah. Wah, ini kopi titik teh nih enak juga nih. Jadi ya bolehlah ikut merekomendasikan kopi titik teh di Bandora Sawetan ini. Sobat Ngariksa, saya pernah di-challenge begini. Jangan-jangan itu bukan Banten, itu Bintan itu. Gitu kan. Mungkin saja di dalam dunia akademik itu boleh salah, yang penting jangan bohong kan. Nah, saya bisa keliru kalau ada Sobat Ngariksa yang bisa membuktikan bahwa itu bukan Banten tapi Bintan. Saya ingin memberikan satu argumen atau satu alasan tambahan bahwa ternyata dalam koleksi ini motif Banten tidak hanya ditunjukkan dalam manuskrip Jalan Silsilah Satari. Nah, ada satu lagi, yaitu ada seorang yang disebut di dalam bagian lain, di dalam manuskrip Bungko 1 bundel 4 nanti ya, tapi belum ya. Nah, ini saya kasih ininya nih trailer ya. Saya kasih dulu bocorannya bahwa di dalam manuskrip yang lain ada seseorang yang namanya Syekh Abdus Syakir. Nah, disebut sebagai guru dari Nun Tak Nun juga. Nah, kebetulan ada Kang Ginanjar ya waktu itu mengkonfirmasi bahwa memang itu adalah Syekh Abdus Syakir dari Banten. Nah, ini menyenangkan sekali. Coba kita baca lihat. Ini manuskripnya yang tadi penjelasannya. Ya saya lebih suka langsung saja deh ke manuskripnya ya. Ini katalognya bisa diunduh lah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga kalimat bismillahnya terhapus sinnya, tapi pasti itu bismillah. Tidak mungkin kan, bukan sin ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Itu muqaddimahnya dengan bahasa Arab. Berikutnya kita coba lihat. Itu ada alif, ada dal. Kalau dibaca tersendiri mungkin apa itu? Alif, dal. Udah atau apa. Tapi begitulah manuskrip. Jadi kadang-kadang dia nyambung di penggalannya itu tidak tepat. Ini sebetulnya nyambung dengan ini. Ini fa, waw, nun. Jadi adapun. Jadi bacanya adalah adapun kemudian dari itu inilah bab
pada menyatakan aurad tariqat daripada sekalian guru yang sempurna, yaitu Syekh Abdus Syakur Banten. Sobat Ngariksa sekarang bisa lihat kata Bantennya itu ditulisnya itu ba nun ta alif nun. Wah, ini saya mulai khawatir. Wah, jangan-jangan memang Bintan gitu ya. Tapi nyari-nyari di Bintan kok tidak ada. Tarekat Sotariyahnya, Syekh Abdul Qoharnya gitu ya. Kita lihat nanti. Makanya saya menunggu challenge data nih dari Sobat Ngariksa yang lain. Jadi ini adalah satu teks Aurad Syatari dari guru kami, disebut guru kita juga ya. Guru yang sempurna, yaitu Syekh Abdus Syakur Banten, yang karomat aulia besar di dalam negeri Banten, mengambil daripada Syekh Maulana Ibrahim Ibrahim apa ya? Syekh Ibrahim itu seperti saya juga minta bantuan Sobat Ngariksa ini bacanya ya. Nah, biasa kalau manuskrip begitu, tidak semuanya gampang. Bayat serta di sini yakin. Diijazahkan, maka ia muruk, ia kepada dan seterusnya. Tapi saya bisa menangkap tentu saja intinya bahwa ada seseorang yang menjadikan guru dan kemudian terus silsilahnya itu siapa gurunya, siapa muridnya gitu kan. Muruk ia kepada itu artinya kan seseorang berguru kepada siapa. Nah, jadi ini argumen yang lain ya, bahwa hubungan ulama Mindanao, murid di Mindanao setidaknya dengan Banten itu ada indikasinya. Nah, kita teruskan bacaannya tadi, kepada siapa nih bergurunya? Ia kepada muridnya. Tuh di sini muridnya, di sini muri, begitu dibaca idnya itu di halaman berikutnya. Jadi capek juga sih baca manuskrip. Makanya orang suka nanya kepada saya, ngapain sih Oman bacain manuskrip yang susah-susah itu? Apa untungnya katanya? Nggak tahu juga saya untungnya apa. Pokoknya saya bacain aja deh. Kalau ada untungnya alhamdulillah ya. Nah, berguru kepada muridnya Abdul Mukmin, anaknya Tuan Syekh Syabuddin Banten. Jadi ada nama lain yang bukan hanya Abdus Syakur tetapi Abdul Mukmin bin Syekh Syabuddin Banten di dalam kampung. Ini juga nama kampung di Banten. Jadi mohon bantuan teman-teman di Bantonologi barangkali ya. Kampung apa nih? Hurufnya itu alif, ong, kemudian ga saya kira. Kampung enggak, kampung lingga. Saya tidak mau berspekulasi dulu. Di satu kampung, Jua. Maka memberi ijazah Syekh Abdus Syakur itu kepada Abdul Mukmin. Nah, di sini berarti Syekh Abdus Syakir dari Banten itu punya murid namanya Syekh Abdul Mukmin, yang hina, yang banyak dosanya kepada Allah tetapi menghendaki jua kepada ampun Allah. Biasa al-faqir, al-haqir itu kan biasa sifat tawadu dari ulama ya. Yang sedikit ilmunya katanya. Jadi kalau menjadi orang yang berilmu itu ya tidak boleh merasa berilmu lalu paling bisa. Justru para ulama itu mencontohkan kalau orang yang berilmu itu merasa kurang berilmu. Al-faqir, al-haqir, al-mudznib, orang yang berdosa, al-raji ila afwi rabbih gitu, yang membutuhkan ampunan Allah, kan begitu ya. Nah, jadi ini dua halaman ini bukti yang lain bahwa memang bukti yang kedua ya, bahwa memang indikasi Banten itu sangat kuat. Saya punya satu lagi alasan bahwa memang Banten ini yang dimaksud di dalam teks dari Mindanao ini, yaitu ini. Ada teks yang di bagian berikutnya menyebut tentang ilmu tabaruk. Istilahnya itu ilmu tabaruk kepada besi orang Banten. Wah, saya bilang awalnya apa gitu, sin ya, besi. Nah, kemudian saya ingat bahwa di Banten itu ada ilmu kebal. Ditembak
ditembak tuh juga ibarat besi itu kan jadi tidak mempan kan. Ilmu kebal, ilmu debus di Banten itu kan terkenal sekali. Banten tuh keren ininya ilmunya. Terkait juga dengan tarekat Rifaiyah kan begitu ya. Nah, ini ada satu teks lagi begini, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab pada menyatakan akan ilmu tabaruk, ilmu kepada besi. Jadi ini ba sin ya, itu kita baca besi, dan kepada bedil. Awalnya saya juga bingung bacanya, ini apa? Ba dal lam. Dibaca badal juga nggak bisa, dibaca budal juga bubar dong budal itu ya. Akhirnya setelah baca literatur, jadi Sobat Ngariksa bayangkan saya membaca ini selama 11 bulan. Jadi yang sekarang saya baca dalam 1 jam itu sesungguhnya bacaannya itu selama 11 bulan, siang malam saya membaca sekira 800 manuskrip ya. Waktu saya tinggal di Tokyo waktu itu. Jadi yang saya keluarin ini sebetulnya baru dikit-dikit gitu dari 1000-an manuskrip secara keseluruhan. Nah, ketemu bedil itu bermalam-malam gitu. Bahkan berhari-hari gitu ya. Nah, tapi itulah kesimpulan saya. Jadi ini ada ilmu tabaruk, ilmu kepada besi dan kepada bedil dan kepada manusia turun daripada negeri Karang maka turun kepada Tuan Surabaya, mungkin Surabaya, maka turun kepada Kiai Masih Urang Banten. Urang Banten ini nih. Alif waw ro ong, Urang Banten. Di mana? Di Karang apa ya? Karang Tanjung ya. Karang Tanjung ya. Di Karang Tanjung. Ini tak nun jim ain ini bisa Tanjung, bisa Tunjung, bisa, tapi yang jelas bukan Maria Tunjung yang pebulu tangkis, bukan ya. Karena waktu itu belum lahir kan, abad ke-18. Ini Karang Tanjung, nama di Banten. Ini Buya Tafta mungkin yang tadi sore komentar ke saya, tolong konfirmasi bener nggak nih Karang Tanjung nih di Banten, nama kampungnya katanya. Jadi di Buya Tafta tadi menyarankan kepada saya, bahas juga di Banten itu ada ilmu yang lain, ilmu pengasihan katanya. Manuskripnya dong tunjukkan. Di Banten mah kalau nggak bisa pengasihan bukan orang Banten katanya. Wah, saya bilang Banten belajarnya dari Cirebon juga, di Cirebon juga ada, di Kuningan gitu. Tapi nanti ya Buya ya, saya tidak bahas sekarang nih. Jadi ini orang Banten di Karang Tanjung, nama kampungnya, maka mengajar ia kepada tuan, bisa tun, bisa tuan. Kalau di Malaysia sebetulnya kan tun juga ya, tun gitu, tuan, tak waw nun. Tuan Haji Basaruddin Urang Malim Danau. Nah, ini juga ketemu kata Malim Danau, ini juga kata kunci. Malim Danau itu maksudnya Mindanao. Gitu. Mengajar ia kepada jadi ada seorang Mindanao, murid dari Mindanao, Haji Basaruddin Urang Malindanau, belajar kepada ulama dari Karang Tanjung di Banten. Kemudian ulama Malindanau ini mengajar ia kepada Lebay Atuk, nah, punya murid lagi. Jadi Sobat Ngariksa, manuskrip itu kadang-kadang seperti sesuatu yang gak berarti ya, tapi kalau kita bisa merangkainya, itu adalah seperti puzzle-puzzle yang ketika dirangkai itu menggambarkan sebuah masa yang sangat penting sekali. Nah, jadi itulah dari halaman tadi itu yang kemudian saya simpulkan itu menguatkan asumsi bahwa memang teks di Mindanao ini terkait dengan Banten, ulama-ulama di Banten begitu. Ilmu tabaruk itu bukan ilmu yang cetek cemen-cemen loh. Untuk memahaminya itu di manuskrip ini disebutkan. Gimana caranya kalau pengen kebal? Nah, ini kalau Sobat Ngariksa pengen ilmu kebal, ini yang di sini yang hadir di Masjid Ar-Rahmat ini, kalau ada yang pengen kebal, ini ada nih di manuskripnya. Ya, begini katanya. Jika kita hendak mengambil ia akan ilmu tabaruk, maka perjalanannya puasa 3 hari. Dimulai pada hari Selasa. Hari Selasa puasa ya. Dan disudahi dengan hari Kamis. Selasa, Rabu, Kamis puasa.
Lalu kepada apa nih? Lalu kepada malamnya, ini seperti ain tapi mim tuh saya kira. Lalu kepada malamnya jangan berbuka sampai pagi. Jadi hari Kamisnya jangan berbuka katanya. Kuat nggak tuh ya? Sampai pagi, maka berbuka. Setelah itu maka berbuka kemudian belajar tabaruk itu. Pahamkan, setelah itu sudah paham, dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang kan aneh ya puasa begitu ya. Tapi kebetulan saya pernah mengalami juga nih Sobat Ngariksa. Tapi bukan 3 hari, saya puasa seminggu. Seminggu tapi ada bukanya. 7 hari saya puasa. Ya ada bacaan-bacaan, ada zikir-zikirnya memang. Apakah saya kebal? Saya tidak tahu. Tapi waktu itu pernah juga sih ada golok yang kesini tapi goloknya belok gitu. Itu kebal atau gimana? Nggak kena gitu. Tapi itu dulu ya Sobat Ngariksa. Jadi kalau ketemu saya jangan dikasih golok saya. Saya sekarang sudah tidak kebal lagi. Ilmu tabaruknya sudah tidak lagi ini. Nah ini intermezzo aja. Bahwa memang pada masa lalu ilmu hikmah seperti ini memang ada. Banten ini sangat terkenal. Nah Sobat Ngariksa, jadi 3 ya argumennya. Ada apa tadi? Silsilah Jalan Syatari dari Syekh Abdul Qohar. Kemudian yang kedua itu ada Syekh Abdul Syakir. Yang ketiga itu ada manuskrip atau halaman tentang ilmu tabaruk. Nah halaman ini diakhiri dengan atau dilanjutkan sebetulnya karena ya nyambung begitu saja dengan teks yang lain. Kalau kita baca di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqar ruh. Ini bagi santri, ini kan hari santri ini. Hari santri, kalau santri harus bisa mentahqiq ini ya. Pasti bacaannya ada yang janggal gitu ya. Alhamdulillahilladzi khalaqar ruhu. Nah, dibacanya ar-ruhu. Segala puji bagi Allah alladzi yang khalaqa menciptakan itu Allah ar-ruhu. Pasti itu keliru kan? Karena itu menjadi maf'ul bih. Ismul mansub ar-ruha dibacanya. Mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Nah ini santri harus bisa ngerob begini nih, mengi'rab, ngerab kalau di Jawa Barat, pesantren Jawa Barat namanya. Jadi caranya kalau di dalam filologi ar-ruh itu ditulis ulang, kemudian dikasih harokat ar-ruha tapi dikasih catatan bahwa aslinya ar-ruhu. Wa huwa aksun lidzat al-azim wa khalaqal ajsam. Artinya segala puji bagi Allah yang menjadikan sekalian alam arwah dan seterusnya. Ini adalah teks tambahan. Saya ingin menjelaskan saja bahwa ilmu tabaruk, kemudian jalan silsilah syatari dan Syekh Abdul Syakir itu sangat terkait dengan teks-teks yang berkaitan dengan tasawuf. Bahkan tasawuf ketika menjelaskan fikih, sembahyang misalnya sholat, itu juga dilihat dari perspektif tasawuf, penjelasan teks ini. Nah, misalnya ini satu teks tentang, ini halaman lain ya Sobat Ngariksa. Jadi kalau teks yang tadi sudah menjadi bahan penelitian tersendiri, ini ada yang lain lagi teks yang ini. Fasal pada menyatakan pohon sembahyang. Nah, fasal pada menyatakan pohon sembahyang. Apa itu pohon sembahyang? Ya pokoknya dibaca saja nanti. Karena ini penjelasannya lumayan panjang ya. Saya tidak membacakan semua, hanya sebagian saja contoh. Di sini bisa kelihatan di dalam waktu seperti apa nih? Fa nun ong ro. Seperti pendengar itu upamanya zuhur. Kedua pendengar kan pendengar. Zuhur, kedua penglihat itu upama fajar, ketiga pencium itu upama asar. Ya analogi-analogi. Cara orang tua menjelaskan tentang 5 waktu itu ibarat yang satu adalah telinga, yang satu adalah mata dan seterusnya ya. Itu bagian dari kearifan lokal yang terjadi. Dan seterusnya ya. Di sini ini ada bagian yang saya suka tertarik ya dengan bagian apa yang saya sebut sebagai marginalia itu, catatan di pinggir, karena suka memberikan informasi yang tak terduga begitu.
Kadang-kadang juga itu rujukan. Misalnya di sini kalau kita baca di yang bagian kecilnya, seperti kata Syekh Junaid al-Baghdadi. Jadi mengutip seorang sufi, Imam Junaid al-Baghdadi, la ya'budullah illallah, la ya'budullah illallah. Wah, ini harus dipahami secara hati-hati. Diterjemahkannya artinya tiada menyembah Allah melainkan Allah. Nah, ini memang satu ungkapan yang diambil dari kitab apa nih? Tam itu Syarh Ainul Bayan, ya. Nah, teks ini diakhiri dengan satu kolofon pohon sembahyang, tapi yang tidak berbentuk piramida terbalik seperti biasanya. Tetapi ini jelas satu kolofon. Kolofon itu bagian akhir dari teks dalam kitab, warisan dari tradisi di Timur Tengah ya, saya kira ya. Diakhiri dengan kata wallahu alam wa ilaihil marja'. Wa ilaihil marja', betul. Nah, di sini kemudian ada kata alhamdu yang dijelaskan oleh si pengarang dengan ya unik aja gitu. Misalnya ini kan alhamdu ini alif, lam, ha, mim, dal ya, 5 huruf ya. Pohon sembahyang itu kira-kira maksudnya kata alhamdu saja menggambarkan sholat 5 waktu. Misalnya alif di sini, alif ya. Ini kepalanya harus agak miring. Yakni alif apa ya? Yakni alif waktu zuhur. Waktu zuhur nabinya Ibrahim, malaikatnya Jabrail, sahabatnya Abu Bakar, cahayanya putih katanya. Jadi macam-macam ya informasi di dalam manuskrip ini. Lamnya juga demikian berbeda, mimnya waktu Isya, nabinya Musa, kalamullah, ya apa ya, pelajaran-pelajaran sederhana yang mungkin disampaikan sesuai dengan zamannya pada masa itu. Nah, sobat ngariksa, di bagian jadi kan ini kita sedang mengaji bungkus 1 manuskrip 2 ya. Jadi saya ingin selesaikan yang manuskrip 2 itu. Mudah-mudahan nih 1/4 jam lagi bisa selesai lah, supaya tidak berhenti di manuskrip 2, nanti akan melangkah ke manuskrip berikutnya dalam kesempatan ngariksa berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ada teks yang lain lagi, meskipun temanya masih terkait dengan tarekat. Saya kira 4 macam murid dalam tulisan ulama Syatari di Mindanao. Narasinya seperti ini, 4 macam murid sufi. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula murid itu 4 perkara. Pertama, murid mubtadi, pemula, berarti beginner ya, pemula, yaitu orang ahli syariat. Ya, belajarnya masih belajar fikih, belajarnya masih toharoh begitu ya. Ahli syariat. Hatinya hati salim namanya. Ilmunya ilmu yakin. Imannya iman gaib. Ibadatnya ibadat berbuat ibadat kepada Allah. Zikirnya la ilaha illallah. Maknanya la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Alamnya alam nasud. Fananya apa nih? Fananya fana kepada Allah. Makomnya makom firaq. Hadisnya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Jadi narasinya masih yang dasar, kira-kira begitu. Barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Itu kan biasa sekali kita dengar. Nah, yang kedua, ini sobat ngariksa tentu bisa berbeda ya, silahkan ya. Saya kan hanya membacakan teks yang di sini. Kalau ada narasi yang berbeda, boleh juga kita tuker-tukeran. Kedua, murid mutawasid katanya. Mutawasid itu pertengahan, yaitu orang ahli tarikat. Sudah masuk ke dalam ahli tarikat hatinya apa nih? Orang ahli tarikat, hatinya hati tawajuh, muwajah kepada Allah, tawajuh. Ilmunya ainul yakin, bukan ilmu yakin tapi ainul yakin, lebih tinggi lagi. Imannya iman huduri, selalu menghadirkan keimanan di dalam hatinya. Ilmunya ilmu malakut, ibadatnya ubudiyah, kemudian ibadatnya karena kasih
kepada Tuhan Allah Ta'ala, zikirnya tidak la ilaha illallah, yang ini nih, yang mutawassid nih, illallah. Jadi zikirnya illallah, illallah, illallah gitu ya. Jadi sudah suka ada yang bertanya kan, kok ada zikir illallah, tidak la ilaha illallahnya itu sudah dijalani. Ya, kemudian masuk kepada zikir yang kedua, illallah. Illallah maknanya la mahbuba, la matluba, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang menjadi tujuan illallah kecuali Allah. La maksuda illallah, tidak ada yang dimaksud di dalam seluruh hidupnya itu kecuali illallah, kecuali untuk Allah. Fananya fana kepada sifat Allah, maknanya la hayata illallah, tidak ada kehidupan selain dari Allah. La qudrata illallah, tidak ada kuasa juga selain dari Allah. Makomnya makom jamak, tauhidnya tauhid sifatullah. Hadisnya ini yang menarik itu, saya agak jarang juga ya membaca dalam teks-teks tasawuf di Nusantara, yang di Indonesia maksud saya. Ternyata hadisnya dibacanya begini. Yang untuk mutawassit itu, yang tadi man arafa nafsah faqad arafa rabbah, yang di mutawassit ini man arafa rabbah arafa nafsah, dibalik. Barang siapa yang sudah kenal Tuhannya, ia akan kenal dirinya. Jadi kalau yang baru-baru, ya harus kenali dulu siapa diri kita, baru kenal Allah. Kalau orang sudah mengenal Allah, dia akan mengenal dirinya, dibalik gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, murid muntahi. Muntahi itu sebetulnya puncak ya, muntaha, muntahi. Tetapi ini baru ketiga, ada 4. Berarti kita lihat nanti yang keempatnya apa yang paling tinggi lagi. Yang lebih tinggi dari itu murid muntahi, yaitu orang ahlil haqiqah, ahli hakikat. Hatinya hati mujarrad. Mujarrad, jadi hanya ada Allah kira-kira begitu ya. Kemudian ilmunya haqqul yakin, di atas ainul yakin. Imannya iman kamil yang sempurna. Ibadatnya ubudiyah, karena menerima kasih kepada Allah. Selalu dikaitkan dengan Allah itu dijadikan sebagai kekasih kan ya, di dalam tradisi sufi kan begitu. Alamnya alam jabarut, fananya fana kepada apa ini? Khiyar, kohar, dzatullahi ta'ala. Zikirnya Allah. Jadi yang mubtadi itu la ilaha illallah, yang mutawassit illallah, kemudian yang muntahi ini Allah. Diperas lagi, Allah, Allah, Allah. Sudah lebih sering lagi, sudah lebih menghayati lagi. Masih jauh ya kita ya, termasuk saya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan diri kita ya. Saya sambil membacakan ini juga sambil mengingatkan diri sendiri. Mudah-mudahan saya bisa seperti yang selalu kita berdoakan, Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minin, Allahumma ja'alna minal ulama'il amilinal mukhlasin. Mudah-mudahan ya. Ya, sekarang kita sama-sama belajar. Jadi saya juga belum nyampe. Saya masih pemula juga ya. Kita bacakan sama-sama. Jadi zikirnya itu Allah. Yang ketiga, maknanya la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kita pernah membahas soal ini, bahwa alam semesta ini, mau orangnya laki-laki, mau perempuan, mau putih, mau hitam warna kulitnya, mau dari Asia, dari Afrika, dari Eropa, mau dimanapun, itu adalah mazahir. Itu adalah semesta yang sesungguhnya adalah menggambarkan wujud yang satu, yaitu Allah. Jadi kalau yang sudah tauhidullah fil kasrah, jadi tauhidul wahdah fil kasrah gitu, memandang bahwa ya melihat apapun itu selalu dikembalikan kepada Allah. Tauhidnya tauhid kepada zatillahi ta'ala. Nah hadisnya tadi kan man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Kalau yang ini man arafa rabbah jahilan nafsah. Kalau barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya lebih tinggi lagi, jahilan nafsah. Ia akan tidak ada lagi ego dirinya itu sudah hilang. Dirinya itu, kediriannya itu sudah hilang. Sudah jahilah itu kan bodoh maksudnya ya. Menghilangkan kediriannya, karena yang wujud hanya ada Allah.
majhul, dirinya itu majhul seolah-olah. Nah kemudian yang terakhir Sobat Ngariksa yang disebut di dalam manuskrip di Mindanao ini, keempat, murid kamil mukamil. Ternyata di atas muntahi itu disebutnya kamil mukamil, yaitu orang ahlul ma'rifah, hati ahlul ma'rifah, hatinya hati Rabbani, ilmunya akmalul yakin, di atas hakul yakin, imannya kamil mukamil, ibadatnya tiap halnya, semua tingkah lakunya menjadi ibadah. Mau kerja di kantor dia ibadah, mau dia nyupir dia ibadah, mau dia tidur dia ibadah, nafas pun dia ibadah. Sehingga zikirnya itu adalah tiap-tiap sebutnya. Ya, bahasanya begitu kan? Zikirnya itu sudah tidak lagi Allah secara harfiah saja, tetapi setiap hembusan nafasnya, tiap-tiap sebutnya istilahnya, itu adalah zikir. Di mana geraknya kepada Allah, tiada tahu akan makhluk, tiada tahu akan dirinya, fananya fanaul fana, makomnya makom baqo, ilmunya ilmu lahud, hadisnya ra'aitu rabbi bi rabbi. Nah ini memang tentu kita tahu di dalam tradisi tasawuf ada hal yang ketika masuk pada tradisi hakikat itu orang awam tidak bisa memahaminya. Nah, lalu kenapa kok dibacakan? Kok ada juga? Ini kan untuk umum nih di publik nih. Justru ini adalah pengetahuan yang sejak dulu ada dan perlu kita ketahui. Bagaimana kita mencernanya itu kita kembalikan kepada diri kita. Demikianlah Sobat Ngariksa, teks ini yang 4 murid sufi ini ditutup dengan sebuah kolofon ya. Yang kolofonnya menarik loh, kalau kita lihat ini saya bagi 2 karena panjang, menarik sekali, ada ilustrasi yang sebetulnya menggambarkan tauhid tadi itu ya, zikir la ilaha illallah, zikir Allah, zikir dan seterusnya. Nah, ini sambungannya ya, dan ini terakhirnya tentu kalau yang di dalam tradisi tarekat Syatria akan mengenal bahwa ini adalah ilustrasi zikir. Pernah ada yang bertanya kepada saya, diperlihatkan dong ada tidak di dalam manuskrip ilustrasi dairah, disebutnya dairah zikir Syatari. Inilah kira-kira kebetulan di manuskrip di Marawi City ini ada. Kalau kita lihat ini tulisan la ya, kemudian ilaha di sebelah sana, illa Allah. Ini bukan tanpa arti ya. Kalau kita tarik ini, tarikannya kan dari sana, menggambarkan bagaimana cara berzikir di dalam tarekat. Kalau kita lihat di sana itu ibarat bahu kanan. Oh berarti ini bahu kanan, berarti dari sini mulainya ya. Bahu kanan, ibarat bahu kanan, yang ini ibarat bahu kiri, yang ini ibarat apa? Harus kita lihat di halaman berikutnya. Kalau nggak salah ini ibarat pusar di sini, pusar ya. Ya betul, ini kelihatan pusarnya di sini di bawah. Pusar emang di bawah ya. Ibarat pusar dan seterusnya ya. Nah, begitulah Sobat Ngariksa. Masih ada berapa waktu nih? Sudah mau habis ya. Nah, ini belum nyampe ke Sayyidul Ma'rifahnya ya. Saya percepat sedikit. Ini teks yang berikutnya itu teks yang amat sangat terkenal di Nusantara pada abad ke-17 tentang martabat 7. Yang dibahas di dalam kitab syarh At-Tuhfah Al-Mursalah karangan Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Tapi menariknya di sini, ini kan biasanya kalau urutan martabat 7 itu kan ahadiyah, wahdah, wahidiyah dan seterusnya itu ya. Tapi kalau ini diselang dengan maknanya, ahadiyah itu terkait dengan hayat, wahdah di sini tulisnya wahidah terkait dengan ilmu begitu, kemudian wahidiyah terkait dengan iradat Allah dan seterusnya. Ini menarik juga untuk kita lihat. Mungkin saya tidak punya kesempatan untuk membahasnya secara detail. Sobat Ngariksa nanti boleh lihat gitu ya. Tentu kalau yang berminat saya juga bisa berbagi nanti kalau ada yang ingin mendapatkan lebih jelas lagi teksnya gitu ya. Nah yang terakhir Sobat Ngariksa, sebelum mungkin kalau ada komentar dari Sobat Ngariksa silahkan setelah teks yang ini, mudah-mudahan ada waktu sebentar.
Ini teks yang terakhir di dalam bundel kedua, bungkus 1 ini, yaitu komentar atas kitab Sayyidul Ma'rifah karangan Syekh Ihsanuddin. Jujur saya juga belum tahu siapa itu Syekh Ihsanuddin. Saya juga belum pernah menyunting teks Sayyidul Ma'rifah, tiba-tiba ini ada komentarnya gitu ya. Berarti syarahnya kan, berarti matanya harus dicari. Ini problemnya itu Sobat Ngariksa untuk di Filipina Selatan khususnya ya, di Kepulauan Mindanao. Kalau di Indonesia, manuskrip-manuskrip Melayu Islam ini kan banyak di berbagai koleksi. Ini di Marawi City ini yang waktu tahun 2012 Profesor Kawashima mengajak saya riset itu di sana, itu hanya ada 2 koleksi. 2012 ya, 2011-2012. Kita tahu 2017 Marawi City dibombardir karena ada konflik bersenjata. Setelah itu tidak pernah ada lagi penelitian, ada lagi tidak koleksi lain. Padahal kita masih perlu tahu siapa itu Syekh Ihsanuddin. Kalau di Indonesia enak loh. Di Aceh kita nemu manuskripnya terkonfirmasi di Minangkabau. Oh, ada salinannya di Banten, ada salinannya di Yogyakarta. Itu luar biasa. Indonesia itu harus bersyukur. Indonesia itu salah satu bangsa yang mewarisi manuskrip salah satu yang terbesar di dunia. Jadi kalau manuskrip itu tidak diperhatikan di Indonesia itu sayang. Ini negara lain ini udah kehilangan. Negara lain yang dulunya bagian dari Nusantara kan, Filipina kan. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahui olehmu bahwasanya telah berkata Syekh Ihsanuddin qaddasallahu sirrah dalam kitab ini yang bernama Sayyidul Ma'rifah. Ya kan? Jadi mengutip Syekh Ihsanuddin dalam kitab Sayyidul Ma'rifah, at-tariqah ilallah ta'addudul anfas al-khalaiq. Artinya, itu kutipan dari Syekh Ihsan ya. Artinya bermula jalan kepada Allah itu sebilang nafas kita tatkala naik dan turun. Nah, jadi dikaitkan pengetahuan itu dengan pengaturan nafas di sini, ya dalam tarekat tentu saja. Itu mengatur nafas itu sangat penting di dalam tradisi tarekat. Nah, ini karena waktunya terbatas, jadi saya tunjukkan saja beberapa bagian dari kitab Sayyidul Ma'rifah ini ya. Bermula nafas itu tatkala naiknya memuji dan tatkala turun memuji. Jadi naik turun itu maksudnya kan keluar masuk nafas. Jadi di dalam tarekat itu keluar masuk nafas itu selalu berzikir, selalu memuji. Maksudnya itu kira-kira ya. Nah, ini nanti kalau Sobat Ngariksa mau meneliti teks ini, mau membacanya, ditranskrip, kemudian dibandingkan dengan teks-teks yang lain, saya kira itu akan sangat baik. Maka hendaklah kita mengetahui nafas itu naiknya dan turunnya itu melazimkan sebutnya tatkala naik katanya Allah dan tatkala turun katanya hu Allah dan seterusnya ya. Saya pernah membahas ini di dalam pembahasan Ithafuz Dzaki. Nah, akhirnya teks ini ditutup dengan sebuah tanda tangan. Nah, ini yang saya senang sekali ketika membaca bagian akhirnya itu ada tanda tangan, meskipun tanda tangan ini warnanya lain. Ini yang tuanya itu dengan teks, biasanya tinta Cina ya. Jadi manuskrip itu biasanya ditulis dengan tinta Cina yang tidak lekang dimakan zaman. Tapi yang di bawahnya itu pasti teks yang baru, karena warnanya saja ungu. Kelihatan sih pakai spidol mungkin ya, tapi ini menggambarkan siapa pemiliknya, pemilik manuskrip ini. Kita bisa baca di sini, tanda tangannya itu hebat, Haji Muhammad Said. Ini mim, ha muter ke sini mim. Wah. Saya itu pernah terobsesi dengan tanda tangan bahasa Arab ketika saya masih belajar kaligrafi di Lemka. Ini Kang Didin, Kiai Didin Sirojudin di pesantren kaligrafi Al-Quran.
Itu guru saya, itu mengajarkan kepada saya bagaimana membuat tanda tangan dalam bahasa Arab. Karena kalau Ustadz Sirajuddin sampai sekarang tanda tangan itu Sirajuddin itu bahasa Arab. Dan selalu ada narik dari kiri ke kanannya, set gitu. Wah, akhirnya saya buat juga kan, Fathur Rahman, set gitu. Wah, KTP saya pernah tanda tangannya Arab. Tapi saya lupa ya kenapa itu diganti begitu. Saya sekarang berubah pikiran pengen ganti lagi. Mungkin nanti kalau ganti KTP. Tapi sekarang masalahnya KTP seumur hidup. Jadi tidak bisa ganti lagi. Ini adalah tanda tangan yang menggambarkan authorship, kepemilikan dari manuskrip ini, yaitu milik Haji Muhammad Said Munawwarah. Ya. Begitulah Sobat Ngariksa. Jadi 1 jam ini, waduh ini mudah-mudahan tidak kepanjangan ya kita ngobrol. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apakah ada yang komentar barangkali? Silahkan kalau ada. Monggo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mawardi Yahya. Ya. Pak Prof Kiai, dalam naskah ini menarik kajian ilmu tabaruk atau istilah sekarang ilmu hikmah. Apakah ilmu tabaruk dalam naskah ini mengambil rujukan kitab misalnya Dalail atau Manhul Hikmah karya Al-Buni, atau mengambil referensi kitab lain yang lebih sakti? Matur nuhun Pak Prof Kiai. Aduh, saya bukan kiai ini, malu, jangan. Ya, saya masih belajar juga ya. Kalau profnya memang karena kuliah itu jadi ya hatur nuhun. Siapa tadi? Akun Mawardi ya? Mawardi. Ya, jadi sejauh penelusuran saya memang salah satu referensi di dalam ilmu-ilmu hikmah yang ada dalam manuskrip itu merujuk pada karya Al-Buni. Syamsul Ma'arif ya. Karangan Al-Buni. Mungkin saja ada juga rujukan kepada kitab-kitab yang lain, meskipun tidak selalu, tetapi itu salah satu yang di dalam manuskrip Nusantara sering sekali disebut nama Al-Buni itu. Dan saya kira memang pengaruhnya di Nusantara cukup kuat ya, saya kira begitu. Nanti kalau ada halaman yang menyebut Al-Buninya saya akan tambahkan ya. Terima kasih banyak. Ada lagi? Untuk pertanyaan udah satu aja. Mungkin ada pemirsa dari Kuala Lumpur. Oh ya, Ada boleh. Dari Kuala Lumpur siapa nih? Syahril Kamir. Oh ya, Pak Syahril. Kuala Lumpur. Terima kasih, terima kasih Pak Syahril. Ada juga dari Malaysia. Dari mana nih Malaysianya? Siapa? Assalam Prof. Waalaikumsalam. Dari Kedah. Oh, dari Kedah. Bukan Kedah lah, Kedah. Kedah. Siapa tadi dari Kedah? Zuhairi Rafian. Pak Zuhairi, terima kasih banyak. Sudah nambah nih Sobat Ngariksa di mancanegara. Ya. Yang lain pasti ada juga yang absen hadir biasanya gitu. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentu saja bagi yang ingin menindaklanjutinya sangat terbuka. Ngariksa itu membuka jalan ya. Ngariksa bukan untuk hanya membacakan sekilas lalu setelah itu dilupakan. Jadi kalau ada yang tertarik secara khusus, monggo. Nah, tentu kita lanjutkan komunikasi melalui email barangkali ya, supaya bisa kita saling mengirim. Nah, saya mohon maaf kalau ada yang meminta satu dokumen tapi belum terkirim gitu. Biasanya sih kalau sudah saya baca dan sempat saya kirim, langsung saya kirim pada saat itu juga ya. Sudah ya. Ada lagi? Oh, silakan kalau ada lagi. Dari Ohan Jaharudin. Ya. Jauharudin. Sering ada istilah hadoro dalam kurung tawasul, Prof. Apakah ada kedekatan dengan makna tabaruk? Oh ya. Jadi kalau dalam konteks ini yang dimaksud dengan tabaruknya, saya kira bukan tabaruk dalam pengertian tawasul yang hadoroh itu ya.
Kalau hadoroh yang tawasul itu kan membacakan suratul Fatihah dan bacaan-bacaan yang lain kepada Rasulullah, kepada para ulama, kepada ahlul kubur, begitu ya. Kita mendoakan mereka, begitu di dalam tradisinya. Tetapi kalau yang ini yang dimaksud ilmu tabaruknya karena ada lanjutannya, yaitu ilmu tabaruk apa tadi bedil juga gitu ya, ilmu besi begitu. Jadi konteksnya agak berbeda. Nah, mungkin yang perlu dijelaskan mengapa di Manila, di Filipina Selatan kok ada berkembang ilmu tabaruk yang dari Banten itu. Mungkin itu yang menarik ya kalau bagi saya. Kalau kita lihat konteksnya, kan di Banten itu tentu Banten bagian dari Indonesia yang pernah dijajah lama oleh Eropa ya, oleh Belanda khususnya, sehingga ada perlawanan-perlawanan kaum agamawan, para ulama tarekat, dan biasanya dalam konteks perlawanan itu ada apa ya, diyakini bahwa perlawanan terhadap kolonialisme itu perang sabil, perang suci, sehingga menggunakan ilmu-ilmu hikmah seperti itu. Di Filipina Selatan sama sebetulnya, karena Filipina itu juga di bawah jajahan Spanyol, kemudian Amerika gitu ya. Jadi sebagai minoritas itu menghadapi satu jihad yang di dalam satu teksnya itu disebut sebagai baparangan kalau tidak salah. Makanya ketika mengkontekstualisasi manuskrip Hikayat Muhammad Hanafiyah di Marawi itu ditempatkan dalam konteks bagaimana dulu kepahlawanan Hasan Hussein begitu menjadi martir gitu ya, pokoknya berani begitu untuk berjihad. Nah itu karena memang sedang melawan penjajahan kolonialisme Spanyol dan kemudian Amerika. Maka ada kesamaan motif kira-kira begitu. Terima kasih Kang Ohan Jauharudin, Ustadz Ohan Jauharudin ini di pesantren Lembaga Kaligrafi Al-Quran di Sukabumi ini pesantren satu-satunya pesantren kaligrafi di Indonesia ini. Oh ya, terima kasih juga Kang Ohan kemarin ngirim kopinya ya, kopi santri katanya. Cuma yang sekarang ini bukan kopi santrinya nih, kopi yang lain. Terima kasih banyak. Ya baik Sobat Ngariksa, alhamdulillah kita sudah selesaikan bacaan dari bungkus pertama, bundel kedua ya. Sobat Ngariksa, sudah bukan rahasia manuskrip dianggap benda budaya berharga, namun sedikit yang menyapa. Ia diabaikan, pengetahuannya diremehkan, sebagian bahkan dimusnahkan. Harus ada keinginan dan kemauan. Di sana niscaya banyak keilmuan. Malam ini Ngariksa membuktikan kegelapan hubungan Banten Mindanao terpecahkan. Silsilah jalan Satari membuka jalan. Banten pernah menjadi kiblat tujuan. Urang Banten terhubungkan dengan tuan dan puan. Ngaji adalah kunci. Ngariksa hadir menemani. Selamat Hari Santri, santri siaga, jiwa dan raga. Terima kasih Sobat Ngariksa yang sudah subscribe di channel YouTube Ngariksa. Wah, alhamdulillah ini sudah 3.600 nih, digitnya sudah naik. Kemarin 3.500, sekarang 3.600. Alhamdulillah dalam 2 pekan, 2 Jumat sudah bertambah ya. Ini nanti yang ada di masjid ini boleh ikut subscribe kalau yang belum. Ditambahkan lagi supaya kita bisa terus bermanfaat, membahas hal-hal yang klasik tapi asik. Kita mencoba menatap masa depan, merawat masa silam. Terima kasih banyak Sobat Ngariksa. Sampai ketemu lagi dalam Jumat yang akan datang. Pada episode berikutnya mungkin juga melanjutkan ngaji manuskrip Marawi City ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.